Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waring Timur dan sekitarnya yang telah kami rangkum dalam jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Jambore PKK Kabupaten Kota Waring Timur kembali digelar. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dan diikuti sebanyak 211 kader tersebut diisi dengan berbagai lomba hingga seminar edukasi. Jambore Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Kota Waringin Timur digelar di Gedung Serbaguna Sampit pada Selasa 15 November. Kegiatan besar PKK itu berlangsung selama 3 hari. Jambore merupakan agenda rutin PKK Kota Waringin Timur, namun selama 2 tahun terakhir kegiatan tersebut sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Tahun ini Jambore PKK kembali digelar dan diikuti oleh sebanyak 221 kader PKK dari masing-masing kecamatan di Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur berharap dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, para kader PKK dapat menciptakan berbagai inovasi dalam menerapkan 10 program pokok PKK. Jambore ini baru tahun 2022 ini akhir baru kita laksanakan karena memang kurang lebih 2 tahun itu kan vakum, tidak ada kegiatan Jambore PKK. Hubungan dengan kita tahun pertama bahwa kita lagi waktu itu pandemi COVID-19 lagi ganas-ganasnya, sehingga kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak ini kan tidak diperbolehkan. Nah, baru akhir tahun ini bisa dilaksanakan. Harapan kita dengan Jambore ini itu karena dari 10 program pokok PKK itu tidak hanya administrasinya, tapi juga inovasi-inovasi yang mereka buat dalam rangka tadi salah satu misalnya di Posyandu bagaimana menarik warga masyarakat yang balita maupun ibu hamil mau datang ke Posyandu. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Retno menjelaskan, Jambore PKK tingkat kabupaten dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, mulai dari lomba-lomba serta seminar kesehatan dan parenting. Jambore PKK adalah kegiatan tahunan sebenarnya juga ya, dari setiap tahun ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi. Yang terakhir dilaksanakan 2019, terus setelah itu ada COVID, jadi baru dilaksanakan 2022 ini. Kegiatannya berupa lomba-lomba, ya terutama di sini ada yang lombakan 9 item, mulai tertib administrasi, kemudian yel-yel, lomba pidato, kemudian lomba setiap pokja ada 4, lomba senam, dan ya cukup, ada 9 item. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, peran besar PKK dalam membina serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat berjalan lebih maksimal sehingga tercipta masyarakat yang harmonis demi kemajuan pembangunan. Masud Badarudin, Hayat TV. Jelang pemilihan umum serentak tahun 2024, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kecamatan. Forum ini pemirsa dibentuk guna mencegah konflik politik di tengah masyarakat di wilayah setempat. Guna menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Waringin Timur tetap kondusif, pemerintah daerah setempat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol membentuk FKDM di tingkat kecamatan. Forum ini merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat sebagai upaya menangkal potensi ancaman dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Apalagi di tahun 2024 mendatang, Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi besar, pemilihan umum serentak. Pada momen itu, konflik politik dan gesekan di masyarakat berpotensi tinggi terjadi. Kepala Badan Kesbangpol Kota Waringin Timur, Sanggulumban Gaul mengatakan, FKDM dibentuk untuk mencari informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan. FKDM akan memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk mencegah potensi konflik terjadi. FKDM ini adalah forum ya, jadi satu forum sebenarnya kekuatan masyarakat dalam rangka antisipasi
terhadap isu-isu mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di level masyarakat itu sendiri. Kabupaten Kota Waringin Timur ini cukup stabil. Ya, walaupun terjadi permasalahan-permasalahan di sana sini, tapi itu bisa kita atasi ya. Artinya pemerintah kabupaten masih bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Jadi tetapi dalam nanti setelah mendekati pesta demokrasi itu, nah itu gesekan-gesekan semakin kencang kan, jadi gesekan-gesekan semakin panas. Nah inilah yang menjadi pemikiran kita semua, dan kita berdoa mudah-mudahan gesekan itu tidak menimbulkan permasalahan yang besar bagi Kabupaten Kota Waringin Timur, tetapi bisa kita redam bersama. FKDM dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur, terutama tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing kecamatan. Tidak hanya terpaku pada konflik politik, forum juga akan bertugas dalam menangkal ancaman-ancaman lainnya yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. Tak hanya itu pemirsa, Sampit Trade Expo tahun 2022 yang berlangsung selama 10 hari lamanya pada Rabu tanggal 16 November malam resmi ditutup. Penutupan kegiatan yang bertujuan membangkitkan ekonomi kerakyatan tersebut dipadati oleh ribuan pengunjung. Ribuan pengunjung dari berbagai kalangan usia memadati hari penutupan Sampit Trade Expo tahun 2022. Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari terakhir, dilaksanakan di kawasan Stadion 29 November Sampit. Sampit Trade Expo yang digagas oleh UMKM Harati ini diikuti oleh 70 pelaku UKM dan UMKM dari dalam maupun luar daerah. Selain itu juga ada sekitar 50 pedagang kaki lima serta sejumlah wahana permainan yang ikut meramaikan kegiatan tersebut. Ketua UMKM Harati, Rahmat Nur mengatakan, sejak dibuka mulai Senin 7 November, Sampit Trade Expo berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Respon positif juga datang dari pengunjung maupun para pedagang. Sampit Trade Expo digelar sebagai salah satu upaya dalam kembali membangkitkan ekonomi kerakyatan pasca pandemi COVID-19. Di samping itu juga untuk menekan inflasi. Alhamdulillah dari pelaksanaan ini luar biasa dan sudah sesuai dengan harapan kita ya. Kelihatannya masyarakat Sampit baik dari pengunjung, dari pelaku UKM gitu kan yang ikut di kegiatan bazar pasar rakyat yang kita gelar selama ini, alhamdulillah mereka sangat senang dan bahkan mereka ke depan insya Allah mudah-mudahan ya kita dengan pemerintah daerah kembali berkolaborasi gitu. Kita ingin bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi seperti ini kita gelar terus, tidak hal untuk kegiatan-kegiatan supaya ekonomi di Kotim lebih bangkit, maju dan tambah bisa menurunkan inflasi lah. Salah seorang pedagang kuliner peserta Sampit Trade Expo, Supriyadi mengaku sengaja jauh-jauh datang dari Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dari 3 kali kegiatan serupa di Kota Sampit yang diikuti di tahun 2022 ini, keuntungan terbesar yang didapat dari 3 kali kegiatan serupa di Kota Sampit yang diikuti di tahun 2022 ini, keuntungan terbesar didapat pada kegiatan pertama pasca pandemi COVID-19 beberapa bulan lalu. Alhamdulillah ada ya. Ya lumayan lah, enggak rame, enggak sunyi gitu. Ya, sedang-sedang gitu. Namanya orang jualan ya enggak pastilah, kadang-kadang ya agak kadang ya agak lumayan, kadang-kadang ya lumayan rame kayak itu. Tapi kalau yang sekarang gimana Pak? Ya sedang aja ya dapat ya. Habis corona ini berapa kali? 3 kali. Yang paling rame yang awal pertama itu enggak ya berapa bulan habis corona ini loh. Penutupan Sampit Trade Expo tahun 2022 turut dimeriahkan dengan hiburan musik. Rencananya akan kembali digelar pada tahun 2023 mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV.
TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Untuk meningkatkan capaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya menggelar rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai sektor. Ratusan peserta yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD Kabupaten Murung Raya, para kepala OPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Murung Raya, Kapolsek dan Ramil, para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Murung Raya, kepala puskesmas, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat mengikuti kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya pada Selasa pagi. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan Umum Kabupaten setempat ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Murung Raya Rejiki Nor. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan upaya terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat serta pelayanan kesehatan. Menjalin kerjasama dan hubungan yang baik lintas sektor guna menginventarisir sejumlah permasalahan yang dihadapi untuk kemudian dicarikan pemecahan dan penanggulangannya. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya, Dr. Andes Hermon MSI saat memberi sambutan. Peran peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Murung Raya juga tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan saja, namun harus mendapatkan dukungan dari lintas sektor. Tersosialisasinya kebijakan program kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan agar dapat diketahui dan didukung oleh semua pihak serta dimanfaatkan secara luas. Karena banyak permasalahan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Murung Raya, dan ketika kita inventarisir itu tidak hanya menjadi tugas tanggung jawab dinas teknis, dalam hal ini dinas kesehatan. Kita sangat banyak berharap pada dukungan lintas sektor, baik itu dalam skala pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin muspika, bahkan juga tokoh adat kita. Karena ujung-ujung itu adalah penyadaran masyarakat gitu. Kalau di sisi kuratifnya kan itu kan sesuatu yang sudah pakem ataupun bisa dilakukan, tapi ketika berhadapan dengan perubahan budaya, perilaku, pemahaman, kita akan harus bersentuhan dengan pihak-pihak lain.
Dan itu pada hari ini kita buat sebuah pengikat besarnya, yaitu lintas sektor skala kabupaten, dan tadi juga izin dari Pak Wakil Bupati dan juga dihadiri oleh banyak lintas sektor termasuk Ketua DPRD. Ya, harapan kita bahwa ada tindak lanjut lagi nanti, lokmin ataupun lintas sektor yang kita lakukan di skala kecamatan, bahkan mungkin skala-skala kecil. Ya, dukungan-dukungan juga yang dilakukan. Tadi juga dari PKK hadir dengan berbagai program kegiatan, yang termasuk juga penanganan stunting dan juga penyakit-penyakit yang cukup tinggi intensitasnya di Kabupaten Murung Raya. Kita harapkan bahwa dengan adanya lokmin ini bisa ditindaklanjuti nanti. Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan penggalangan komitmen bersama lintas sektor dalam mendukung sejumlah program kesehatan di Kabupaten Murung Raya yang dilakukan para stakeholder dan seluruh peserta yang hadir. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Pemirsa, tingginya angka stunting di Murung Raya menjadi pembahasan serius Wakil Bupati, yaitu pada saat kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya. Wakil Bupati Murung Raya Rezeky Nur menghadiri kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten setempat pada Selasa pagi. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 1 hari tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Pertemuan Umum Kabupaten Murung Raya dan diikuti ratusan peserta dari lintas sektor. Mengawali sambutannya, orang nomor 2 di Murung Raya ini mengajak semua peserta yang hadir untuk mensyukuri atas nikmat dan segala capaian yang telah diperoleh masing-masing sektor, termasuk yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Murung Raya. Kekompakan seluruh jajaran di Dinas Kesehatan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten telah terbukti saat berjibaku menghadapi COVID-19. Kendati demikian, apa yang telah dilalui bersama hendaknya terus dievaluasi dan ditingkatkan agar kinerja para tenaga kesehatan di Murung Raya semakin lebih baik. Di samping COVID-19, ada persoalan mendasar yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah Murung Raya di bidang kesehatan masyarakat, yakni persoalan stunting. Hal ini menuntut keterlibatan semua pihak untuk turut serta bersama pemerintah menurunkan jumlah angka stunting agar tidak terus bertambah. Jadi stunting ini menjadi prioritas kita, dan setelah kegiatan ini kita dari Persatuan Masyarakat rapat koordinasi kembali, dan kita juga dari rapat pada hari ini minta kepada seluruh jajaran baik TNI Polri, SOPD, camat, lurah dan desa, bahkan sampai ibu PKK untuk terjun dan turun bersama untuk melakukan penuntasan dan juga mengakhiri yang namanya stunting. Sebab apabila hanya diserahkan dengan kesehatan saja tanpa didukung oleh semua unsur, ini tidak akan jalan. Pria yang akrab disapa Kinoy ini juga menegaskan di tahun 2023 dirinya akan turun langsung ke masing-masing desa dan kecamatan untuk memantau para kepala pemerintah di tingkat desa dan kecamatan yang kurang peduli terhadap penanganan persoalan stunting di wilayahnya. Hal ini dilakukan agar upaya pengendalian jumlah angka stunting bisa terus menurun di tahun 2024. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Silva TV. Universitas Antakusuma Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waring Barat menjadi tuan rumah kegiatan gelar Teater Kalimantan II, yaitu digelar selama 6 hari mulai tanggal 14 hingga 19 November tahun 2022. Menjadi kebanggaan tersendiri sebab Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menjadi tuan rumah penyelenggaraan gelar Teater Kalimantan yang kedua tahun 2022. Kegiatan ini dipusatkan di kampus Universitas Antakusuma atau Untama Pangkalan Bun.
Gelaran seni budaya ini dilaksanakan pada 14 hingga 19 November 2022, serta diikuti oleh komunitas seni dari 5 provinsi yang ada di Kalimantan. Selain gelaran teater yang menjadi sajian utama, Untama sebagai panitia juga menampilkan pagelaran seni tari, pop daerah, musikalisasi puisi, serta bazar yang diikuti oleh para mahasiswa dan pelaku UMKM. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh PJ Bupati Kobar Anang Dirjo pada Senin 14 November 2022 yang hadir bersama Forkopimda. Kesiapan Untama dan jajarannya menjadi panitia kegiatan ini patut mendapat acungan jempol, sebab mahasiswa Untama Pangkalan Bun mampu melakukan kegiatan pagelaran akbar se-Kalimantan. Rektor Universitas Antakusuma Pangkalan Bun Profesor Dr. Insinyur Jeffrey Watimena MP mengatakan, pagelaran teater Kalimantan kedua ini merupakan kegiatan positif untuk melestarikan budaya kita di tengah-tengah arus digitalisasi yang berkembang luar biasa. Kegiatan teater Kalimantan kedua ini satu hal yang positif, karena itu sudah tentunya kan akan melestarikan budaya kita di tengah-tengah arus digitalisasi yang luar biasa begitu ya. Jadi ini kalau tidak ada lomba-lomba seperti ini, maka satu ketika itu pasti akan hilang, budaya akan punah seperti itu. Jadi ini satu hal yang baik, apalagi ini generasi muda. Tadi kita lihat pantun seloka masih yang usianya tua. Harapannya ke depan jangan yang tua-tua, tapi yang muda-muda begitu. Ya kan? Nah, dengan kegiatan ini harapannya seperti itu. Di samping festival budaya, teman-teman juga menghimpun UKM untuk hadir di sini juga, ya, karena ada masyarakat yang masuk supaya bisa juga ikut berdagang di sini begitu. Gelar Teater Kalimantan kedua tahun 2022 mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat dan sejumlah instansi pemerintah di Kalimantan Tengah, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat. Rustam Effendi mengatakan pagelaran ini untuk menumbuh kembangkan serta peremajaan kebudayaan kita sehingga tidak punah ditelan waktu. Kegiatan ini terlihat mengapresiasi sinergi dengan UMKM, dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan budaya, dan juga sinergi dengan perguruan tinggi dikarenakan kegiatan ini termasuk kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi kalau dari kebudayaan sangat mengapresiasi, apalagi tarian-tarian tadi itu menumbuh kembangkan budaya-budaya kita. Dan betul kata Prof. ini, Pak Rektor, bahwa standar seloka itu harus ada peremajaan. Memang kemarin Balai Bahasa juga sudah ada kan. Kita adakan lomba-lomba tingkat SD, SMP, dan selanjutnya sampai ke jenjang provinsi. Jadi ini sudah kita lombakan terus sehingga betul-betul orang datang ke sini tahu budaya-budaya yang ada di Kota Waringin Barat khususnya. Jadi kami sangat mengapresiasi dari bidang kebudayaan untuk kegiatan-kegiatan ini sehingga tidak punah dipakan waktu gitu. Jadi kita menggalakkan terus budaya-budaya yang ada, ya sinergi dengan UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa tumbuh. Dalam sela-sela sambutan, PJ Bupati Kota Waringin Barat Anang Dirjo juga menilai pagelaran seni akan memberikan dampak luas terhadap perkembangan sektor pariwisata dan akan turut berpengaruh dalam pembangunan daerah. Karena seni budaya dalam suatu daerah memiliki nilai lebih dalam menarik kunjungan wisatawan. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa liputan jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.